Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang saat ini menyaksikan program Night Call GPIB. Kembali lagi kita berjumpa di malam hari ini bersama dengan saya Pendeta Franky Takoy yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Petra Lampung. Sebelum kita mengakhiri seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan iman percaya kita, merefleksikan apa yang kita jalani di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih karunia-Mu memampukan kami, menolong kami untuk dapat menjalani sepanjang hari ini. Dan kami tahu perjalanan kami di sepanjang hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, menolong kami, mengingatkan kepada kami, secara khusus untuk sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang sudah kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam yang menyatakan, apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, di dalam menjalin sebuah relasi, hal yang paling dibutuhkan ialah sebuah komunikasi. Dari komunikasi yang dibangun itulah yang dapat menciptakan sebuah keintiman. Sebagai orang percaya, keintiman di antara satu dengan yang lain hendaknya dibangun dan juga dilandasi berdasar
pada kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena ternyata sahabat GPIB, dengan kasih karunia Tuhanlah keintiman itu bisa terjaga. Karena kepentingan yang dibangun di dalam keintiman itu bukan kepentingan satu dengan yang lain, tetapi juga kepentingan untuk sama-sama mewujudkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Paulus dan juga Timotius di dalam bacaan kita di malam hari ini dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam juga menyatakan hal yang sama. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara Paulus dan Timotius ternyata menciptakan sebuah keintiman yang begitu luar biasa di antara mereka berdua. Keintiman yang terbangun di antara mereka berdua kita dapat lihat ketika bagaimana Paulus yang pertama ia selalu mengingat Timotius di dalam doa permohonannya. Yang kedua, Paulus dia mengingat dan dia terkenang akan air mata Timotius yang membuat Paulus ingin sekali melihat Timotius supaya penuhlah sukacita di hati Paulus. Dan yang ketiga, Paulus juga teringat akan iman yang tulus ikhlas yang ada pada Louis, neneknya, Eunike, ibunya, dan tentunya Paulus meyakini iman yang tulus ikhlas itu juga ada pada diri Timotius. Sahabat GPIB, dari hal-hal tersebut terlihat jelas bahwa ternyata keintiman di antara mereka berdua begitu luar biasa. Dan keintiman itu terbangun di atas dasar kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan untuk itu, dalam bacaan kita, Paulus mengingatkan juga kepada Timotius. Yang pertama, Paulus walaupun dia sedang berada di dalam penjara, tapi keadaan dan situasi Paulus itu tidak memudarkan semangatnya atas kasih karunia yang telah ia terima dari Tuhan. Dan hal yang kedua, sahabat GPIB, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius agar mengobarkan karunia Tuhan yang telah ia terima. Jangan dipadamkan. Apalagi Paulus telah menumpangkan tangannya atas Timotius dengan harapan bahwa semangat yang Paulus rasakan juga dapat dirasakan oleh Timotius. Sahabat GPIB, firman Tuhan saat ini ingin menyampaikan kepada sekalian kita yang menyaksikan program Night Call GPIB saat ini. Yang pertama, bangunlah komunikasi yang baik di antara kita dengan Tuhan, agar kita memiliki keintiman yang baik pula dengan Tuhan. Karena dengan begitu, sahabat GPIB, niscaya kita dapat membangun komunikasi dan keintiman yang baik pula di dalam perjumpaan dan relasi kita. Baik itu dalam hidup pribadi, keluarga, dan juga persekutuan yang Tuhan anugerahkan
bahkan di dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang telah mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi, walaupun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan ragam gumul juang di dalam perjalanan kehidupan ini, jangan padamkan karunia dari Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Ingat, di balik ragam gumul juang yang kita hadapi, masih ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang akan terus memampukan kita menjalani dan melewati hari-hari hidup ini, walaupun kita berada dalam kondisi tersulit sekalipun. Bahkan di dalam situasi dan kondisi tersulit sekalipun di dalam kehidupan kita tetap dimampukan untuk menunjukkan kasih itu bagi semua orang. Yang ketiga, kita semua adalah para pemimpin. Mari belajar dari Paulus bahwa sebagai seorang pemimpin, kita diajak untuk memimpin dengan hati nurani yang tulus. Dan kobarkanlah kasih karunia Tuhan itu, supaya kehadiran kita tidak jadi batu sandungan, tetapi kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, merefleksikan apa yang sudah kami jalani di sepanjang hari ini, membuat kami diperbaharui dari hari ke hari, agar kami mampu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, agar kami memiliki keintiman yang baik pula dengan Tuhan. Kami mendapatkan kasih karunia itu dari Tuhan, dan untuk itu biarlah dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kami alami, di dalam ragam gumul juang yang kami hadapi, kami tahu kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Malam sudah menjadi bagian kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan jagai kami. Di dalam pengharapan kepada Tuhan, biarlah hari esok boleh kami tapaki dengan sebuah kepastian iman bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup dan penghidupan kami, pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam, sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.